Manakala nanti yang jadi camatnya, yang jadi bupatinya, yang jadi gubernurnya, yang jadi presidennya, yang jadi anggota dewannya, partai-partainya, yang jadi polisinya, yang jadi tentaranya dicetak oleh emak-emaknya, paham Quran, paham sunnah, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul, presidennya, gubernurnya, anggota dewannya, TNI-nya, PLI-nya sepakat untuk memblokade Islam. Saya bertanya, jalan apa tidak? Jalan apa tidak? Jalan apa tidak? Jalan. Takbir. Allah. Contoh, mau nikah pakai syarat Islam, betul? Sebenarnya kalau orang Indonesia menikah suami istri, kalau suami istri dengan cara memakai syarat agama Islam sebagai hukumnya, boleh apa tidak? Kok kayak yakin? Orang menikah, laki sama perempuan, muslimah pakai syarat Islam, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bukan cuma sekedar boleh, bahkan disiapkan kan urusan agamanya. Kalau ada konflik suami istri, saudara, bahkan disiapkan pengadilan agamanya. Bahkan kalau ada konflik urusan nanti pembagian waris, saudara, bahkan disiapkan pengadilan agamanya. Dalam negara kesatuan Indonesia, pembagian waris ada pembagian waris konvensional, ada pembagian waris atas dasar faraid atau syariat Islam. Berarti bentuk yang kedua jalan apa tidak? Kayak yakin nih. Jalan apa tidak? Yang ketiga, ahkamullahil muta'alliqah bil mujtama'. Hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, seperti jual beli, seperti dagang, seperti perbankan. Saya bertanya, kalau ibu bapak sekalian mau nyimpen duit di bank syariah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Mau jual beli pakai dasar hukum syariat agama Islam, boleh apa tidak? Bukan sekedar boleh, sekarang subur, saudara, subur sekarang bank-bank yang bersyariah, betul? Bahkan kafir sekalipun di negeri kita bikin bank syariah. Betul. Sekali lagi bangga menjadi umat Islam Indonesia. Baru yang keempat yang belum berjalan, saudara. Apa yang belum berjalan? Ahkamullahil muta'alliqah bid-daulah, yaitu hukum Allah yang otoritasnya murni, kaitannya otoritas negara, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, seperti hukum pancung, saudara, bagi pembunuh, seperti rajam bagi pezina, musad, seperti jilid bagi peminum arak, saudara, seperti juga, saudara, hukuman mati atau kisos bagi koruptor, betul? Ini belum tapi belum berjalan bukan berarti tidak mungkin berjalan, betul? Tapi belum berjalan bukan berarti mustahil tidak berjalan, betul? Kenapa? Karena konstitusi kita, saudara, di bawah payung hukum yang namanya Undang Dasar 45, dan di dalam Undang Dasar 45 ada Pancasila, dan Pancasila yang pertama lahir 22 Juni 1945. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Manakala nanti yang jadi camatnya, yang jadi bupatinya, yang jadi gubernurnya, yang jadi presidennya, yang jadi anggota dewannya, partai-partainya, yang jadi polisinya, yang jadi tentaranya dicetak oleh emak-emaknya, paham Quran, paham sunnah, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul, presidennya, gubernurnya, anggota dewannya, TNI-nya, PLI-nya sepakat untuk memblokade Islam. Saya bertanya, jalan apa tidak? Jalan apa tidak? Jalan apa tidak? Jalan. Takbir. Allah. Jadi yang keempat belum bisa berjalan bukan mustahil, tapi bisa. Inilah konstitusi BKMT agar umat Islam semakin paham, betul? Dan kan kiai di kita kan banyak agama. Kan kalau satu Islam berdiri atau tegak di negeri itu, bagaimana Kristen? Ketika Nabi, saudara, hijrah ke Madinah, tegak syariat agama Islam, itu gereja nggak dibakar, itu vihara nggak dibakar, itu kelenteng tidak dibakar, itu, saudara, Kristen dengan Nasrani tidak, saudara, diserang, tidak berlaku syariat agama Islam, karena Islam itu adalah bukan anti perbedaan agama, betul?
Islam tidak anti perbedaan agama, tapi Islam anti pencampur adukan agama. Hati-hati. Islam tidak anti agama, tapi Islam anti pencampur adukan agama. Saya bertanya, Kristen musuh kita apa bukan? Kan. Di Lampung ada nggak kejadian gereja dari dulu dibakar sama umat Islam? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jadi dari dulu umat Islam ini Aswaja Syafi'i udah paham tentang toleransi, saudara. Sejak saya mondok dari usia bocah sampai detik ini, gak ada satu kiai, gak ada satu ulama yang menyuruh muridnya untuk menyerang Kristen, untuk menyerang saudara, yang menyerang Hindu, Buddha. Tidak ada, saudara. Kenapa mesti dibesar-besarkan, saudara? Jelas apa jelas? Paham apa paham? Jadi kalau mau aman Indonesia, umat Islam itu ada, jangan diusik. Jangan diusik. Umat Islam paham, betul. Umat Islam ini paham keberagaman, paham tentang toleransi, betul. Jadi jangan diusik. Apa coba? Jangan ngegurui ulama, santri, muslimah tentang toleransi, karena semuanya sudah jelas di dalam Al-Quran, betul. Saudara, dalam urusan perbedaan agama jelas ada ayatnya. Lakum dinukum. Dalam perbedaan ras, suku, bangsa, Cina, Eropa, Amerika jelas. Amin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus lagi, wa min inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, beras-ras, ada kulit yang putih, ada yang kulitnya gelap, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belotot. Semuanya bukan untuk saling menghantam, saling menyerang, tapi untuk saling mengenal. Dari kenal lahir sayang, dari hadan sayang lahir cinta. Al-Quran sudah mengajarkan. Saya bertanya nih. Orang Sunda anti Minang apa tidak? Halo, jawab kamu. Sunda anti Minang apa tidak? Minang anti Batak apa tidak? Batak anti Sunda apa tidak? Sunda anti Jawa apa tidak? Siap bersatu. Isu yang menyatukan Indonesia itu adalah umat Islam dengan akidahnya la ilaha. Ini kalau Indonesia ini mayoritas penduduk yang bukan Islam sudah terbagi-bagi, saudara. Ketika umat Islam mau, ketika dulu sudah bikin kerajaan sendiri, memisahkan dari negara, siapa yang tampil, saudara? Muhammad Nasir, ulama, saudara, yang menyatukan kembali, saudara, kesultanan, kerajaan-kerajaan. Akhirnya lahirlah negara kesatuan Republik. Jelas sama jelas. Di umat Islam kayaknya nggak usah diajak-ajak deh untuk toleransi, betul. Enggak, kita aman dari dulu, kita jelas sama jelas. Adapun ada yang musik gereja bukan urusan agama, tapi gerejanya berdiri tanpa ada izin. Jelas sama jelas. Kalau misalnya ada orang bakar Quran, biarin apa lawan? Biarin apa lawan? Ada orang yang ngaku nabi, saudara, biarin apa lawan? Ada yang ngaku malaikat Jibril, biarin apa lawan? Apa toleransi suruh diam ketika lihat orang yang ngaku nabi? Apa toleransi suruh diam ketika kita melihat orang ngaku Jibril? Saudara, apa toleransi suruh kita diam melihat orang yang membakar kitab suci Al-Quran? Siap toleransi? Siap jaga kondusivitas? Jadi yang keberapa dong? Yang ketiga, keistimewaan kita punya negara. Wah, Indonesia adalah negara dengan presentasi pembalakan syariat Islam. Sudah berapa persen tadi itu? Halo, sudah berapa tadi itu? 75%. Alhamdulillah.